Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, karena Allah kita selalu menyertai kita senantiasa. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau yang menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
Dialah Raja kita yang ajaib. Dialah kekuatan kita. Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Kau mengapa
Kini tiba saatnya bagi kami sekalian Bapa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, agar benih-benih firman Allah boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami sekalian ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau urapi Bapa Gembala Jemaat kami Tuhan, supaya dengan pengurapan dari Allah, hamba-Mu boleh berkata-kata kepada setiap kami, jemaat-Mu yang mendengarkannya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kuasa Allah, agar kuasa Allah ya yang berfirman pada kami sekalian. Kuasa Allah yang menuntun, membimbing Bapa Gembala Sidang kami Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menaungi hidup kami sekalian. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Tuhan begitu baik terhadap kita semuanya. Saya bangga melihat semangat saudara dalam melayani Tuhan. Ya, pandemi ini kita harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Karena pandemi ini melanda seluruh dunia. Presiden Joe Biden saja pakai masker, saudara. Ya, jadi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan apapun yang telah terjadi. Ya, saya bangga melihat saudara semangat. Sebagian melayani musik, sebagian WL singer, ya, sebagian beribadah kepada Tuhan. Satgas pun dengan ramah melayani saudara semuanya. Sound system, OHP semua bekerja dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara semuanya. Ada amin? Kita buka di dalam surat Paulus, Roma 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini diucapkan oleh seorang rasul namanya Paulus. Pengalaman pribadinya dia luar biasa. Ketika dia melayani bersama dengan temannya Silas di Filipi, dalam pelayanan itu dia diganggu oleh seorang perempuan yang dirasuk oleh roh setan, roh tenung. Tapi perempuan ini dimanfaatkan oleh beberapa majikan karena dia bisa meramal. Jadi dia dieksploiter oleh tuan-tuan itu untuk meramal masyarakat. Banyak yang datang minta diramal, bayar. Sehingga majikan ini, beberapa orang ini mendapatkan banyak duit dari hasil ramalan perempuan yang dirasuk setan ini. Ketika Paulus dalam perjalanan ke tempat ibadah selalu diganggu oleh perempuan ini, maka
Paulus berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengusir setan yang ada di dalam diri perempuan ini, sehingga setan itu keluar dan perempuan ini menjadi normal, menjadi sehat, kembali kepada keluarganya dengan baik-baik. Tetapi dampaknya apa? Tuan-tuan yang merasa dirugikan karena penghasilannya itu pun dirugikan, marah. Dia fitnah Paulus dan Silas, dia tangkap, dia adukan ke penguasa setempat, dipenjarakan. Paulus dan Silas dipenjarakan, diborgol. Kepala penjara itu memborgol dia, ditaruh di tempat yang paling dalam, dibelenggu, ditutup dengan pintu-pintu sel itu bersama dengan orang-orang lain. Tapi Paulus tahu, saudara, itu seizin Tuhan. Ya, dia diperlakukan begitu. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi menimpa diri Paulus. Ya, menyembuhkan orang malah difitnah, masuk penjara, saudara. Paulus tidak putus asa. Paulus dan Silas setia kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Malah tengah malam orang-orang pada tidur lelap, mereka menyanyi, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, semangat seperti saudara-saudara tadi dipimpin untuk menyanyi, memuliakan Tuhan. Itu berkenan di mata Tuhan. Begitu Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan tengah malam, orang-orang pada bangun dari tidurnya mendengar suara nyanyian Paulus dan Silas. Tiba-tiba saudara, gempa bumi terjadi di lokasi itu. Bangunan itu goyang, saudara. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas terbuka. Orang-orang yang dalam penjara pun keluar dari sel. Kepala penjaranya itu tidur lelap, mendengar huru-hara seperti itu. Dia bangun, dia kaget. Wah, narapidana semua keluar rumah, keluar kamar itu. Dia takut akan dihukum oleh pemerintah. Hukumannya berat, disiksa. Jadi dia takut, dia ingin bunuh diri, dia ambil pedangnya sudah mau bunuh diri. Paulus penuh kasih, dia menyelamatkan kepala penjara ini. Kamu jangan mencelakakan dirimu, kami masih ada di sini, kami enggak lari, stop, jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Kaget. Kepala penjara itu kaget, ini orang kok penuh kasih, ada kepedulian terhadap aku. Dia minta suluh, lalu dia gemeteran, saudara. Dia bilang kepada Paulus, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Aku ingin selamat. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta keluargamu. Ya, saya mau percaya kepada Yesus. Padahal orang itu biasanya menyembah dewa Zeus, memuliakan dewa Zeus. Sekarang dia mau terima Yesus karena melihat mujizat yang terjadi. Dan lalu Paulus diperlakukan dengan hormat. Ya, bilur-bilurnya dibebat, diobati dan sebagainya. Lalu Paulus memberikan firman kepada keluarga ini. Malam itu juga mereka terima Yesus dan menerima baptisan lagi, menjadi anak-anak Tuhan. Saudara kasih, dan kemudian Paulus dijamu makan di rumah itu. Kemudian Paulus bisa melanjutkan perjalanan penginjilan.
inilah dia bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika Paulus ditangkap, dianiaya, Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, Paulus tidak bersungut-sungut. Paulus tetap memuliakan Tuhan. Mungkinkah saudara sekarang ini berada dalam kesulitan hidup? Pencobaan menimpa saudara, jangan takut. Jangan bersungut-sungut. Belajar dari Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ketika saudara berada dalam pencobaan, kesulitan, dan kesukaran. Allah bekerja untuk saudara. Lihat nanti, mujizat akan terjadi menyertai saudara. Di dalam kitab Perjanjian Lama pun ada tertulis tentang seorang bernama Yusuf. Yusuf bekerja di keluarga Potifar dengan baik-baik. Tapi istri Potifar jatuh cinta terhadap Yusuf. Dan begitu birahinya, dia ingin mengajak Yusuf melakukan hubungan sebagai suami istri, mumpung suaminya di kantor dan semua pegawai ada di luar rumah. Jadi Yusuf diganggu oleh istri Potifar. Tiap hari diganggu supaya mau melakukan hubungan sebagai suami istri. Tetapi pada puncaknya Yusuf menolak. Jangan, aku takut kepada Tuhan. Bagaimana aku harus mengingkari suamimu? Nah, dipaksa Yusuf lari meninggalkan tempat itu. Dan ini membuat istri Potifar marah, cintanya tidak dibalas. Jadi dia marah, dia melakukan fitnah terhadap Yusuf. Ketika suaminya pulang dari kantor, Yusuf diadukan, ini pemuda ini kurang ajarnya terhadap aku, mau melakukan sesuatu yang tidak benar. Potifar langsung percaya, Yusuf ditangkap dan dipenjarakan ya bersama narapidana yang lain. Yusuf meringkuk akibat mempertahankan kekudusan, ketaatan kepada Tuhan. Dia meringkuk di dalam penjara, tapi Yusuf tetap memuliakan Tuhan. Ya, dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk persoalan yang dialami oleh Yusuf. Allah menyertai Yusuf karena Yusuf tidak bersungut-sungut. Ya, dia takut kepada Allah, akibatnya dipenjarakan, difitnah. Fitnah berhasil memenjarakan dia. Yusuf banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kepala penjara melihat sikap perangai Yusuf begitu baik, menyerahkan pimpinan penjara itu kepada Yusuf. Aneh kan? Heran. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara sebagai orang yang rajin bekerja, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang taat kepada pimpinan. Jadi sekarang kamu saya yang ngurus Yusuf ya, aku menganggap engkau sebagai kawan sekerja. Yusuf diangkat di dalam penjara sebagai kepala. Kemudian ada dua narapidana mimpi, saudara. Mimpinya luar biasa, membuat mereka sedih. Sebab orang Mesir percaya mimpi itu berbicara masa depan mereka itu.
Ketika mereka lagi gundah gulana, bersedih gitu, Yusuf menyapa, kawan kenapa kamu kok mukanya murung, nggak kayak kemarin cerah. Iya ini Yusuf, aku mimpi, aduh mimpinya itu menggelisahkan aku. Coba ceritakan mimpimu, Allah yang Maha Kuasa akan memberitahukan kepadamu. Dia cerita mimpinya itu. Ini pejabat minuman Raja Mesir, itu dipenjarakan oleh raja karena berbuat salah. Setelah pegawai ini menceritakan mimpinya, oh 3 hari lagi kamu bebas dari penjara ini dan kamu akan diangkat lagi oleh Firaun menjadi pegawai lagi. Hah? 3 hari lagi aku bebas? Iya. Waduh, dia melompat-lompat bersuka cita. Temannya mendengar hal itu, temannya itu pejabat makanan yang menyediakan makanan untuk Firaun. Aku juga mimpi Yusuf, lalu ceritakan mimpinya itu. Waduh, kata Yusuf, 3 hari lagi kamu pun bebas, tapi kamu digantung oleh Firaun dan tubuhmu akan dimakan oleh burung-burung. Hah? 2 orang ini berbeda satu sama lain. Heran. 3 hari kemudian betul mereka dipanggil. Yang satu dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pejabat minuman, dan yang satu ini digantung, dihukum mati. Allah bekerja di dalam penjara itu untuk Yusuf. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa di dalam penjara itu. Saudara yang kekasih, jadi tidak selamanya pencobaan hal-hal yang buruk itu dipakai oleh Tuhan membuat suatu perkara yang luar biasa. Ketika Yusuf pesan kepada pejabat minuman, kamu ingat aku ya, bebaskan aku dari penjara ini. Aku difitnah, aku diculik. Ya, oh ya gampang, nanti saya akan urus kamu supaya kamu bebas. Setelah dia bebas dan bekerja sebagai pejabat minuman, lupa akan janjinya. Itulah manusia, janji muluk-muluk begini begitu, 0, 0. Banyak kan begitu, saudara. Ya, banyak hal yang seperti itu. Nah, kita lihat saudara, Yusuf tunggu, gak kunjung datang. Tetapi Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu. Hubungan Yusuf tidak putus dengan Tuhan, dia selalu memuliakan Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia dilupakan oleh teman yang di dalam penjara itu, walaupun dia diingkari janji oleh teman yang berjanji muluk-muluk itu, dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Apakah saudara dikecewakan oleh sesama manusia? Jangan takut, Tuhan beserta saudara selalu. Asal saudara jangan putus hubungan dengan Tuhan Allah kita, ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? 2 tahun kemudian setelah itu, Firaun mimpinya itu luar biasa. Setelah dia mimpi yang pertama, berdebar-debar jantungnya. Kemudian dia ngantuk, dia tidur lagi.
timbul mimpi lagi, berdebar-debar lagi. Pagi-paginya dia panggil semua orang pinter, ahli nujum, orang-orang yang berilmu, semua dipanggil kumpul di istana. Dengarkan Firaun mimpi. Apa artinya? Gak tahu. Semua orang-orang pintar di Mesir yang diundang oleh Firaun mendengar mimpi Firaun, gak ngerti apa maksudnya, gak tahu. Barulah mantan narapidana ini, pejabat minuman, aku ingat di penjara itu ada seorang Ibrani, anak muda, luar biasa dia. Aku bermimpi, dia yang menerjemahkan. Dia laporan kepada Firaun. Baginda Raja, di dalam penjara itu ada seorang pemuda Ibrani, luar biasa dia. Dia bisa mengerti mimpi kita. Buktinya betul apa yang dia ceritakan, apa yang dia terjemahkan itu cocok semuanya. Panggil dia. Nah, saudara, Yusuf sekarang dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpinya itu. Saudara kekasih, Yusuf harus cukur kumisnya, janggutnya rapi, rambutnya, pakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Di depan orang begitu banyak, cendekiawan semuanya itu yang hadir. Firaun bilang, Yusuf, aku mimpi dan aku dengar kamu punya roh dewa, di mana engkau bisa menerjemahkan mimpi itu. Bukan aku, Baginda, itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia yang memberikan penjelasan nanti. Cerita, saudara kasih. Firaun mulai cerita, mimpiku yang pertama begini begitu. Ketika dia duduk di tepi sungai Nil, dia lihat ada lembu yang mulus, gemuk, makan rumput. Tiba-tiba muncul lembu yang kurus, kering, kerempeng. Heran, lembu-lembu yang gemuk itu dimakan oleh lembu yang kurus. Masing-masing ada 7 ekor. Dan setelah makan itu perutnya tetap kempes, enggak ada perbaikan. Itulah mimpiku. Aku sampai berdebar-debar, kata Firaun. Pasti mimpi ini ada artinya. Terus aku tidur lagi, mimpi lagi tentang gandum. Kisahnya mirip seperti itu. Lalu kata Yusuf, Baginda, Allah telah menunjukkan kemurahan kepada penduduk Mesir. Arti mimpi itu ialah di Mesir ini akan terjadi 7 tahun pertama kelimpahan gandum luar biasa. Panen gandum itu berlipat kali ganda. Sehingga Mesir dilimpahi dengan gandum yang luar biasa. Tetapi sesudah 7 tahun, terjadi bala kelaparan 7 tahun. Bala kelaparan yang dahsyat, habis-habisan. Karena itu Firaun
harus mengangkat seorang yang memimpin Mesir ini, mengatur negeri ini, mengumpulkan, menimbun gandum-gandum sementara kelimpahan itu terjadi. Petani-petani harus bayar 1/5 dari hasil itu. Firaun harus membangun lumbung-lumbung raksasa di tiap kota untuk menimbun gandum itu, persediaan nanti musim bala kelaparan. Oh, itu loh artinya. Semua orang bersorak-sorai, saudara. Hebat ini. Wah, 7 tahun kita akan mengalami kelimpahan, tetapi 7 tahun berikutnya bala kelaparan terjadi. Waduh, kalau kita tidak tahu, kita pasti musnah semuanya. Semuanya orang-orang pintar itu bersorak-sorai. Firaun bersukacita. Aduh, kata Yusuf ini, Tuhan Allah murah hati terhadap Mesir, terhadap Firaun. Silakan Firaun mengangkat seorang yang mengatur negeri ini. Lalu Firaun berdiri. Siapa lagi yang dapat mengatur negeri ini kecuali engkau Yusuf? Hari ini aku Firaun mengangkat engkau menjadi penguasa tunggal di sini, mewakili Firaun. Engkau berkuasa penuh mengatur negara ini. Semua orang harus tunduk taat kepada Yusuf. Dia diberi cincin, ini cincin materai. Dia beri pakaian yang mulia. Hari ini silakan Yusuf harus naik kereta dan beredar di seluruh Mesir. Rakyat harus mengatakan hormat kepada Yusuf. Hari itu, saudara, Yusuf menjadi penguasa yang berkuasa penuh. Dan saudara kasih, luar biasa, betul saudara. Tahun pertama, kedua, ketiga, limpah. Petani-petani itu limpah dengan gandum-gandum, luar biasa. Belum pernah terjadi seperti itu. Dan sekarang saudara Yusuf itu kan dulu benci kepada Yusuf, dulu menjual Yusuf, lalu menipu bapaknya, kata Yusuf ini rupanya dimakan binatang buas. Padahal Yusuf ada di Mesir. Tuhan menggarap seseorang. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalaupun saudara sekarang berada di dalam pencobaan yang berat, jangan takut. Tuhan sedang bekerja untuk saudara, asal saudara tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran apapun, mungkin engkau ditipu oleh orang lain dan sebagainya. Mungkin engkau rugi besar. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Jangan takut, tetap tenang. Ya, kita lihat di sini, saudara-saudaranya itu setelah peristiwa itu terjadi, bala kelaparan itu sampai ke Kanaan. 7 tahun itu kan bala kelaparan terjadi, melanda Mesir. Semua penduduk Mesir mengalami bala kelaparan. Tapi
istana Firaun limpah dengan gandum. Orang semua cari Yusuf, mau minta beli gandum semua. Saudara kasih, Yusuf dipermuliakan oleh Tuhan di negeri asing. Luar biasa, saudara. Kemudian di Kanaan pun terjadi bala kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli. Mereka datang ke Mesir, ternyata ketemu penguasa. Yusuf sudah pangling ya, sudah lain penampilannya. Dia lihat saudara-saudaranya, ini yang menganiaya aku dulu, ini yang menjual aku 20 keping perak. Datang menyembah Yusuf, saudara, mau minta beli gandum. Yusuf pakai penerjemah, dia tidak mau pakai bahasa Arami, dia pakai bahasa Mesir. Lalu awalnya Yusuf bertindak seperti bengis seolah-olah. Saudara kasih. Lalu saudara, singkat cerita, setelah mereka pulang, laporan kepada papanya, kepada Yakub, "Pak, di Mesir tuh pimpinannya yang berkuasa itu galak loh, orangnya itu tegas. Ya, tapi kita dikasih izin beli gandum." Heran, di tiap karung yang mereka bawa itu uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan, Pak. Waduh. Berikutnya, saudara, setelah gandum itu habis, mereka disuruh lagi oleh Yakub untuk beli lagi. Dan mereka kemudian membawa Benyamin sesuai dengan perintah Yusuf. Nah, saudara, terjadi pertemuan yang berikutnya. Saudara, kita lihat di sini, saudara, pertemuan yang kedua ini sungguh-sungguh luar biasa. Akhirnya Yusuf tidak tahan, saudara. Dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. "Aku ini Yusuf, saudaramu yang engkau jual ke Mesir." Hah? Semuanya terperanjat. Ternyata ini Yusuf hidup menjadi penguasa di Mesir. Mereka gemeteran, takut dihukum. Tapi kata Yusuf, "Jangan kamu takut, aku tidak balas dendam, tidak. Aku tetap mengasihi kamu, menyayangi kamu. Semua terjadi itu karena rencana Allah yang begitu luar biasa. Tuhan mengutus aku ke Mesir untuk memelihara kalian. Ini 5 tahun lagi bala kelaparan. Suruh papa ke sini, pindah ke Mesir. Aku akan menjamin makan minum. Aku akan memberikan kamu tanah yang luas. Minta kepada Firaun." Saudara kasih, berita ini sampai ke Firaun. Wah, Firaun sukacita karena Firaun sangat-sangat menghormati Yusuf. "Silakan papamu pindah ke sini, nanti kami kasih tanah yang paling bagus. Silakan mereka beternak, silakan mereka itu tinggal di Mesir." Ya, lalu Yusuf disuruh Firaun menjemput ayahnya. Ya, walaupun Yusuf sendiri tidak datang ke Kanaan untuk menjemput, tapi kirim kereta yang bagus. Papanya kaget, saudara. "Hah? Yusuf masih hidup? Aku kira dia sudah mati." Wah, dia lihat keretanya mewah dari Mesir. Dia lihat oleh-oleh dari Mesir.
lalu mereka semua berangkat menuju ke Mesir. Itulah awal keluarga Israel datang ke Mesir, menumpang di sana dan bercocok tanam di sana, cari nafkah di sana, diberkati Tuhan luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan yang berat, itu seizin Tuhan, Tuhan mempunyai maksud yang baik. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara semua. Jangan takut saudara. Dulu kami tinggal di Surabaya. Orang tua saya dikenal sebagai orang yang kaya raya, punya bunker, rumah di bawah tanah. Itu hanya orang kaya yang memiliki bunker. Mereka hidup sebagai orang beriman kepada Tuhan. Tapi entah bagaimana saudara, orang kaya, orang tua kami jatuh miskin. Kerugian begitu besar, jatuh melarat. Ayah dan ibu saya marah-marah sama Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Lalu saudara kekasih, mereka tidak mau ke gereja lagi, walaupun anak-anak boleh ke gereja. Dan orang tua kami mengizinkan anak-anak ke sekolah minggu boleh, tapi mereka tidak mau ke gereja, kecewa sama Tuhan. Ingat, dengarkan baik-baik, apakah ada saudara sekarang ini yang lagi kecewa sama Tuhan? Dengarkan. Kami kemudian pindah ke kota Tegal, saudara. Orang tua saya memang hidup dalam kemiskinan. Tapi kami rajin ke gereja, saya dan saudara-saudara, ya, orang tuanya calon itu rajin ke gereja. Ya. Nah, saudara, tiap minggu kita ke sekolah minggu, saudara. Satu ketika tatkala kami berjalan menuju ke gereja bersama dengan teman-teman yang lain, entah bagaimana saya jatuh, kepleset dan diterjang oleh delman. Kaki saya patah, saudara, kiri kaki saya patah. Wah, ditolongin oleh orang lain ke rumah dokter. Si Tekho. Wah, dokter bilang ini nggak bisa di sini, ini patah, ini harus ke rumah sakit, harus dioperasi ini, saya nggak sanggup. Jadi saya diantar ke rumah sakit di Lebak Siu, dioperasi, saudara. Selesai operasi, dokter tidak melatih saya dan sebagainya, dibiarkan begitu saja. Akibatnya kaki saya timpang ini, saudara, seumur hidup. Ibu dan ayah saya mendengar saya kena kecelakaan, mereka menangis di kaki Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ini karena kami mundur dari Tuhan, ini karena kami meninggalkan Tuhan. Hari itu suami istri bertobat, minta ampun karena anaknya kecelakaan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sejak itu orang tua kami sungguh-sungguh berbakti. Saya mendengar kisah ini, ya mama,
terima kasih saya menderita timpang untuk menyelamatkan jiwa mama dan papa. Mereka kemudian saudara kasih berbakti kepada Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya akibat kecelakaan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kecelakaan yang menimpa saya ini mendatangkan kebaikan bagi orang tua saya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya enggak menyesal hal itu terjadi. Saya ingat juga Yakub, anak Ishak, cucu Abraham, itu bergumul dengan seorang malaikat itu, tidak mau melepaskan terus sampai dia dipukul pangkal pahanya, sampai dia juga timpang seumur hidupnya. Nenek moyang Israel itu timpang kakinya karena bergumul dengan malaikat. Saudara yang kekasih, kalau saudara sedang dalam kesulitan, jangan takut, sabar, nantikan mujizat yang Allah sedang bekerja untuk saudara-saudara. Kesulitan yang engkau hadapi itu dipakai oleh Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu semuanya ini. Terimalah kiranya persembahan yang diberikan jemaat-Mu, baik itu persepuluhan maupun persembahan khusus, dan Tuhan melimpahkan mereka dengan berkat-berkat dari surga adanya. Ya Bapa, lindungi anak-anak-Mu dari berbagai sakit penyakit. Bahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang masih sakit di rumah sakit, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka. Seperti Bapak Wasis Tuhan dan istrinya Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Demikian juga saudara yang lain. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga anak-anak-Mu semua. Engkau berkati mereka, lindungi mereka, pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Juga program vaksinasi di seluruh tanah air, supaya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus. Kasih karunialah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan